Nama Alia Pratama pernah bergema di banyak arena, disebut-sebut sebagai harapan baru yang akan mengubah peta persaingan. Setiap sentuhan bolanya dulu selalu ditunggu, setiap lompatannya memancing decak kagum. Namun waktu memiliki cara kejam untuk membalikkan segalanya. Perlahan, sorotan itu memudar, tepuk tangan berganti sunyi, kepercayaan bergeser ke nama lain, dan Alia mulai terasa seperti kenangan yang tertinggal di sudut ingatan publik. Cedera datang di saat yang paling tidak tepat, mematahkan ritme dan keyakinannya sekaligus. Bangku cadangan menjadi tempat yang terlalu akrab, sementara lapangan yang dulu ia kuasai kini hanya bisa ia pandangi dari jauh. Setiap pertandingan terasa seperti pengingat pahit bahwa dunia bergerak tanpa menunggunya. Bisik-bisik mulai terdengar, bahwa Alia hanya sensasi sesaat, bahwa cahayanya memang tak cukup kuat untuk bertahan lama. Yang paling menyakitkan bukanlah komentar orang, melainkan keraguan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya sendiri. Alia mulai mempertanyakan langkahnya, mempertanyakan mimpi yang dulu ia pegang erat. Di balik senyum tipis yang ia paksakan, ada rasa takut yang terus menekan, takut dilupakan, takut tak pernah kembali ke versi terbaiknya. Setiap malam, ia terbangun dengan pikiran yang sama, apakah kisahnya akan berakhir secepat ini? Di ruang ganti yang sunyi, Alia sering duduk lebih lama dari yang lain. Ia mengikat ulang sepatunya bukan karena perlu, tetapi karena belum siap menghadapi kenyataan. Aroma keringat dan suara langkah yang menjauh seolah menegaskan posisinya kini, sendiri, tertinggal, dan tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun di balik kelelahan itu, ada api kecil yang belum sepenuhnya padam, meski nyaris tak terlihat. Kegelapan yang menyelimuti Alia Pratama tidak langsung berubah menjadi harapan, tetapi ia memilih untuk tidak lari darinya. Setelah lampu arena padam dan sorak penonton menghilang, Alia justru kembali ke tempat yang paling sepi, lapangan latihan kosong, hanya ditemani bunyi sepatu yang bergesek dan napasnya sendiri. Di sanalah ia mulai berdamai dengan rasa sakit, bukan untuk mengeluh, melainkan untuk memahami bahwa titik terendah ini masih memberinya satu hal, kesempatan untuk bertahan. Hari-hari Alia berubah menjadi rutinitas yang keras dan tanpa kompromi. Pagi dimulai lebih awal, malam berakhir lebih larut. Ia mengulang gerakan dasar yang dulu terasa sepele, kini dilakukan dengan kesadaran penuh. Setiap pukulan bola menjadi dialog batin, setiap lompatan adalah perlawanan terhadap keraguan. Tak ada kamera yang merekam, tak ada pujian yang menguatkan, hanya disiplin yang pelan-pelan membentuk kembali dirinya. Rasa sakit belum pergi, cedera belum sepenuhnya lupa cara menyiksa. Namun Alia berhenti memandangnya sebagai musuh. Ia menjadikannya guru. Dari rasa nyeri itu, Alia belajar tentang batas tubuhnya, tentang kesabaran, dan tentang mental yang tak boleh lagi rapuh. Ia sadar, jika ingin kembali, ia tak cukup hanya kuat secara fisik, ia harus lebih keras dari pikirannya sendiri. Di sela latihan, Alia sering terdiam, menatap net yang berdiri tegak seolah menantangnya. Ada kenangan tentang sorak-sorai, ada bayangan kegagalan yang masih menghantui. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Sunyi yang dulu menekan kini berubah menjadi ruang refleksi. Ia mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, keyakinan kecil yang tumbuh perlahan, nyaris tak terasa, tapi nyata. Kesempatan itu datang bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai situasi darurat. Pertandingan berjalan timpang, ritme tim berantakan, dan kepercayaan mulai runtuh satu persatu. Nama Alia Pratama disebut pelatih dengan nada ragu, seolah itu pilihan terakhir. Bangku cadangan yang lama ia huni akhirnya ditinggalkan. Langkahnya menuju lapangan terasa berat namun mantap. Tak ada sorakan khusus, hanya tepuk tangan sopan, cukup dingin untuk menyadarkan bahwa ia masuk tanpa ekspektasi. Sentuhan pertama Alia bukan langsung spektakuler, tetapi penuh kontrol. Ia membaca permainan dengan tenang, bergerak seolah waktu melambat. Lalu momen itu terjadi, sebuah set yang terlalu rendah, bola yang seharusnya mati. Alia melompat dengan naluri yang selama ini ia tempa dalam sunyi. Spike keras menghantam lantai, bersih, tanpa ragu. Arena terdiam sepersekian detik sebelum suara penonton meledak, seperti baru tersadar siapa yang berdiri di hadapan mereka. Kepercayaan tumbuh seketika, servis berikutnya tajam, memaksa lawan goyah.
Bloknya menutup ruang, pertahanannya rapi, dan keberaniannya menular. Alia bukan sekadar mengisi posisi, ia mengubah arah permainan. Rekan setim mulai mengalir mengikuti ritmenya, seolah ledakan kecil itu menyulut api yang lebih besar. Skor berkejaran, tekanan berbalik arah, dan mata penonton tak lagi berpaling darinya. Di balik sorotan lampu, Alia merasakan sesuatu yang lama hilang, rasa hidup di momen paling genting. Semua latihan sepi, rasa sakit, dan keraguan kini menyatu dalam gerakan yang presisi. Ia tidak bermain untuk membuktikan siapapun salah. Ia bermain untuk dirinya sendiri, untuk janji yang pernah hampir ia tinggalkan. Setiap poin adalah penegasan bahwa cahaya itu tak pernah benar-benar padam. Ledakan permainan Alia Pratama belum berhenti ketika kamera mulai menangkap wajah-wajah di tribun. Di antara kerumunan, Megawati Hangestri berdiri. Matanya mengikuti setiap gerakan Alia dengan penuh perhatian. Senyum tipis muncul, bukan sekadar kagum, melainkan pengakuan diam-diam dari seorang pejuang yang memahami betul arti jatuh dan bangkit. Ia melihat bukan hanya poin yang tercipta, tetapi perjalanan panjang yang akhirnya menemukan jalannya kembali. Tak jauh dari sana, Kalista Maya menyandarkan tubuhnya, menatap lapangan dengan ekspresi yang berubah pelan. Setiap spike Alia seperti menjawab pertanyaan yang selama ini menggantung. Apakah Alia masih memiliki nyala itu? Ketika satu poin krusial kembali diamankan, Kalista mengangguk kecil. Senyum lebarnya tak lagi ia sembunyikan. Ada rasa lega, seolah satu babak yang nyaris hilang kini tertulis ulang dengan tinta yang lebih tebal. Arimbi menyaksikan dengan mata berbinar. Senyumnya merekah paling jujur. Ia bertepuk tangan lebih keras dari yang lain. Bukan karena euforia sesaat, melainkan karena keyakinan yang akhirnya terkonfirmasi. Alia Pratama yang ia kenal, yang pernah terjatuh dan bangkit berkali-kali, kini berdiri di pusat panggung dengan kepala tegak. Senyum Arimbi adalah saksi bahwa kebangkitan ini nyata. Di lapangan, Alia merasakan energi itu meski tak menoleh ke tribun. Ada getaran kepercayaan yang mengalir, seolah dukungan itu menembus hiruk-pikuk arena. Setiap poin terasa lebih bermakna, setiap langkah lebih ringan. Ia tidak lagi sendirian melawan keraguan. Ada senyum-senyum yang menjadi penanda bahwa perjuangannya terlihat dan dihargai. Peluit panjang akhirnya memecah udara, menandai akhir pertandingan yang penuh ketegangan. Skor berpihak pada tim Alia, namun kemenangan itu terasa lebih besar dari sekadar angka di papan. Alia Pratama berdiri di tengah lapangan, dadanya naik turun. Keringat mengalir tanpa sempat ia hapus. Sorak-sorai kini menyebut namanya dengan lantang, berbeda jauh dari sunyi yang pernah menelannya. Cahaya lampu arena memantul di matanya, cahaya yang dulu terasa asing, kini kembali ia rasakan. Rekan setim mendekat, menepuk bahunya, memeluknya dengan rasa percaya yang baru lahir. Tak ada lagi tatapan ragu, tak ada lagi jarak. Alia bukan pemain pengganti, bukan opsi terakhir. Ia telah menjadi poros, titik tumpu yang menghidupkan ritme dan keberanian tim. Di momen itu, Alia menyadari bahwa kepercayaan adalah hasil dari konsistensi dalam. Diam, bukan janji yang diucapkan di depan banyak orang. Di tribun, senyum Megawati Hangestri, Kalista Maya, dan Arimbi masih bertahan, kini bercampur bangga. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi bukan kebetulan. Ini adalah buah dari malam-malam sepi, latihan tanpa saksi, dan tekad yang menolak padam. Senyum-senyum itu menjadi penguat terakhir, seolah berkata bahwa perjalanan Alia telah sampai di titik balik yang sesungguhnya. Saat Alia melangkah meninggalkan lapangan, ia menoleh sekilas, bukan untuk mencari sorotan, melainkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada versi dirinya yang lama. Versi yang ragu, yang takut, yang hampir menyerah. Ia membawa semua itu sebagai pengingat, bukan beban. Kini, setiap langkahnya terasa lebih pasti, karena ia tahu bagaimana rasanya jatuh dan memilih bangkit.